dari situ apa? Ilmunya juga semakin banyak karena peluang yang sebenarnya Anda udah geluti lama karena Anda nggak konsisten. Pertama, kedua, pekerjaan atau teman-teman menjalani sebuah usaha menciptakan kesempatan ketika sedang sulit. Ya, ini bukan sesuatu yang mustahil ya. Ini sesuatu yang teman-teman bisa lakukan ya. Jadi gini, misalkan nih, Anda sedang mengalami kesulitan atau mungkin teman-teman juga sedang mengalami kesusahan, entah soal finansial atau berbagai macam permasalahan yang sedang dihadapi. Ya kebanyakan sih finansial ya atau keuangan ya. Bagaimana sih menciptakan itu semua? Terus ya mungkin ada rasa-rasa teman-teman ini pengen menyerah, pengen berhenti, dan teman-teman pengen ya pokoknya udah nggak mau menjalani lagi. Apalagi ada yang berpikiran yang aneh-aneh ya, mungkin berbuat sesuatu yang itu melanggar atau berbuat hal yang itu tidak layak untuk dilakukan, dan ya pokoknya hal-hal yang negatif ya. Karena apa? Anda kondisinya sedang kepepet. Padahal kalau Anda tahu motivasi terbesar di dalam dunia ini adalah ketika kondisi kita kepepet. Jadi orang kepepet itu kalau dia mau menyadari bahwa wah ini harus berubah, ini harus inovatif, maka apa? Akan muncul ide-ide baru yang itu mungkin menjadi sebuah pemicu yang mungkin tadinya Anda bukan siapa-siapa, tapi Anda akan menjadi besar dan Anda akan menjadi orang yang semakin memiliki keberlimpahan. Ya bisa saja itu segala sesuatunya datang tiba-tiba ketika Anda sudah mengaplikasikan ide yang ada dalam pikiran Anda. Itu juga sesuatu yang bisa dijalankan oleh siapapun. Karena setiap kesempatan adalah hak setiap orang dan kesuksesan adalah hak setiap orang. Gak ada orang lain yang mewajibkan Anda untuk hidup susah, Anda hidup menderita, atau Anda hidup sengsara. Itu gak ada ya. Semua tergantung pada diri Anda. Dan kita langsung mulai di poin pertama. Jangan menyerah. Jangan pernah kita menyerah pada keterbatasan. Anda memiliki sesuatu yang itu bisa Anda karyakan ya, Anda harus aplikasikan. Atau ketika Anda pengen menjalankan sesuatu, namun Anda tidak memiliki alat yang itu ya bisa dibilang jauh dari proper. Namun ketika Anda menyerah, Anda tidak akan pernah memulainya sama sekali. Ada sebuah pepatah, untuk kita berjalan 1000 mil itu dimulai dari langkah pertama. Ya ini kita harus memulainya dan kita nggak boleh menyerah pada keterbatasan kita. Kita tidak boleh menyerah dalam kondisi yang mungkin Anda rasa sedang kekurangan, Anda merasa berat, dan Anda mau menjalani segala sesuatunya ini kepikirannya, wah bisa nggak, atau wah ini kayaknya nggak mungkin. Jadi Anda udah pesimis dulu. Nah itu harus dihindari ya. Jangan kita larut dalam permasalahan itu, namun kita harus jalan dan kita harus memulai segala sesuatunya saat ini juga. Mungkin Anda punya ide apa, pengen mengaplikasikan dalam usaha, atau mungkin ada yang klasik banget nih, wah mau memulai sesuatu tapi belum ada modal, wah mau ini mau itu. Ketika Anda udah berprinsip seperti itu, maka ya Anda nggak akan pernah berani untuk memulainya dan Anda akan diam di tempat. Nah teman-teman, mungkin ada gagasan, ada ide dalam pikiran teman-teman, terus teman-teman mengalami ya mungkin hambatan-hambatan ya. Wah ini saya punya ide seperti ini, tapi saya mau mengaplikasikannya, hanya saja pasangan saya melarangnya, atau wah nggak dapat support dari sekitar, atau wah ini modalnya nggak ada, bla bla bla. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Permasalahannya apa? Nanti kita diskusikan bareng ya. Kita urai bareng. Nanti kalau misalkan ada kesempatan, saya akan buatkan videonya. Jadi dari permasalahan teman-teman nanti kita akan urai dan kita akan buatkan videonya. Tapi nggak semuanya. Nanti kita pilih. Tapi di situ saya tetap membalasnya ya. Saya memberikan arahan kepada teman-teman. Silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar, nggak perlu malu. Dan nanti ketika saya menjawab, kalau itu memang masih kurang, nah kita buatkan videonya, jadi biar sama-sama diskusi. Dan mungkin ke depan saya akan membuat segmen khusus di channel ini, itu sesuatu yang berbeda dan itu yang jelas bisa menginspirasi teman-teman ya. Tapi sabar aja karena prosesnya masih panjang ya. Saya harus mempersiapkan segala sesuatunya biar nanti bisa mendapatkan manfaat yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Kita lanjut di poin kedua, tetap konsisten. Nah bagi teman-teman yang mungkin menjalani sebuah pekerjaan atau teman-teman menjalani sebuah usaha ataupun teman-teman menjalani sesuatu yang itu saat ini sedang
sedang menurun atau down atau ya bisa disebut ya fasenya baru kurang baik. Tetap aja konsisten di situ. Teman-teman olah ya mungkin ide-ide baru. Teman-teman bisa cari referensi dan teman-teman nanti kembangkan lagi. Jangan takut untuk memulai, yang jelas itu aja. Punya ide, gagasan, aplikasikan. Udah. Ketika teman-teman nanti nggak konsisten lagi, maka ya kesempatan diambil orang lain. Karena dengan kita konsisten, kita akan belajar di situ. Ya mungkin saat ini hasilnya masih minim atau teman-teman baru nggak mendapatkan hasil dari apa yang teman-teman kerjakan. Jangan menyerah, tetap aja konsisten di situ, jalani terus sambil belajar. Oh, ini ternyata ada yang dirubah harusnya. Oh, ini ditambahi ini. Oh, aku harus ya mungkin ketika tidak bisa bermain kualitas, kita mainkan di kuantitas. Kalau kita tidak ada partner ya jalani dulu sendiri, nggak apa-apa. Jadi teman-teman harus tetap menjaga ya konsistensi ya. Ketika konsistensi udah teman-teman jaga, maka apa? Alam semesta akan melihat teman-teman ini orang yang punya komitmen dan nanti alam semesta akan membukakan jalan ya. Percaya deh, ketika jalan udah dibuka, teman-teman nanti akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa dan bisa saja itu lebih dari yang teman-teman perkirakan. Kita lanjut di poin ketiga, percaya diri sendiri. Nah, percaya diri sendiri itu teman-teman harus ya mungkin egois memang dibutuhkan. Karena apa? Ya, yang menjalani hidup adalah Anda sendiri, bukan orang lain yang mungkin orang-orang yang bilang lu nggak bakat di sini, lu nggak bisa di sini, lu begini, lu begitu. Yang itu intinya membuat Anda ini semakin tertekan. Wah, apa iya ya? Wah, kayaknya bener deh. Nah, ketika Anda nggak percaya pada diri Anda sendiri dan justru Anda lebih percaya ke orang lain, maka apa? Ya itu semua akan merubah teman-teman yang tadinya udah deket nih sama peluang yang sangat besar, maka teman-teman akan dijauhi peluang itu. Jadi nggak boleh komplain ketika peluang yang sebenarnya Anda udah geluti lama karena Anda nggak konsisten. Pertama, kedua, Anda fokus pada omongan orang dan dari situ apa? Ketika itu udah maju, maka ya sudah, Anda akan ketinggalan dan Anda nggak boleh komplain juga kepada orang itu. Dia nggak mengambil ide Anda, mungkin idenya sama, hanya saja keberanian eksekusinya yang berbeda. Saya punya pengalaman nih, wah ini kayaknya ke depan nih bisnis nih jalannya di online. Dari situ apa? Saya banyak yang melarangnya, wah nggak bakal maju karena yang namanya bisnis maya ya hasilnya maya. Tapi sekarang buktinya apa? Sekarang buktinya semua larinya ke online, bahkan mall aja kalah sama online. Dan kebetulan waktu itu belajar bareng-bareng dengan teman saya konsisten, sayanya enggak ya, karena ada hasutan-hasutan yang bahwa kita bisnis itu harus berbentuk fisik dan lain sebagainya yang bisa terlihat. Teman saya waktu itu udah memiliki hasil yang sangat luar biasa, sedangkan saya nggak fokus lagi di situ dan akhirnya apa? Saya tertinggal. Nah, meskipun tertinggal itu bukan berarti apa? Kita terlambat. Saya akhirnya apa? Ya belajar lagi dan saya geluti lagi. Dari situ apa? Ilmunya juga semakin banyak karena yang namanya bisnis atau kehidupan lah itu setiap tahun itu pasti ada fase-fase yang mengalami perubahan. Yang itu kita mau nggak mau harus mengikutinya. Ketika kita udah bisa mengikutinya, maka kita tidak akan pernah tertelan yang namanya perkembangan zaman. Apalagi di dunia digital kita nggak bisa melawannya lagi. Perkembangannya sangat maju sekali. Jadi teman-teman jangan berpikiran wah usiaku udah segini, wah aku gaptek dan lain sebagainya. Gak ada alasan-alasan itu. Yang ada apa? Anda belum belajar. Silakan belajar. Sekarang medianya untuk belajar banyak banget ya. Kita lanjut di poin keempat. Tadi kita udah belajar berbagai macam hal ya. Dan sekarang kita fokus pada yang namanya self talk. Jadi ini udah masuk ke ranah spiritual ya. Ingat, spiritual bukan mistis, bukan sebuah religi juga. Jadi spiritual adalah kontak kita dengan sang pencipta. Nah, kita lakukan self-talk. Jadi kita mungkin diskusi dalam diri kita sendiri bagaimana. Nah, nanti ikuti aja arahannya. Saya harus bagaimana, saya harus memulainya kapan. Dan mungkin kalau ada pertimbangan-pertimbangan yang itu Anda ragu, Anda bisa konsultasikan dengan diri Anda sendiri. Karena apa? Diri Anda adalah sosok yang mengenal Anda. Dia lebih kenal Anda dibanding orang lain di sekitar Anda. Karena apa? Ya,
Anda sakit, dia selalu ada. Anda gembira, dia selalu ada. Ketika Anda sering berkomunikasi dengan diri Anda sendiri, dengan batin Anda sendiri, maka apa? Yang namanya intuisi akan semakin terasa dan kepekaan Anda akan semakin meningkat. Silakan belajar, kalau mau bertanya silakan bertanya ya, tulis saja di kolom komentar, dan ingat segala sesuatu butuh waktu ya, karena setiap proses itu nggak ada yang sia-sia. Semua itu adalah sarana bagaimana kita bisa mengembangkan itu semua menjadi sebuah jalan agar kita selalu dalam keberlimpahan sesuai dengan apa yang menjadi impian kita. Sukses berlimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau ajarkan hukum tarikan.